Alhamdulillahillazi ja'alana min ibadihil mu'minin as-salihin al-muttaqin al-mustafirina laylan wa naharan yakunu minat ta'ibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Inna Allah azza min qail inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun liqaulillah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur sampai detik ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga bisa hadir di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Dan mudah-mudahan dengan ibadah wajib ini Allah akan mengampuni segala dosa dan salah kita. Amin Allahumma. Amin. Allah menjadikan rumah tangga kita semuanya barokah. Rezeki kita barokah. Umur kita barokah. Anak-anak kita saleh dan salihah. Dan insya Allah sewaktu-waktu kita meninggal dunia, Allah menakdir kita dengan khusnul akibah. Amin Allahumma amin. Saudara sekalian, ada hadis yang jarang-jarang disampaikan yang juga berkaitan dengan wabah, saudara sekalian. Memang selama ini Nabi pernah dawuh kalau ada wabah datang, orang yang di dalam kampung itu, di dalam negeri itu jangan keluar. Orang yang dari luar jangan masuk, dan itulah yang dijadikan dasar lockdown atau PSBB, atau hari ini pemerintah ada istilah baru PPKM, jadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat lebih agak tidak terlalu keras lah begitu. Tetapi sebenarnya ada hadis Nabi yang juga menjelaskan bahwa Allah itu kalau ingin menurunkan wabah, yang durullah man fil ardi, Allah akan dilihat dulu manusia di seluruh dunia ini. Setelah dilihat, faqala Allah dawuh sarraftu an ummaril masajid wal mustaghfirina bil ashar, bahwa wabah itu akan saya palingkan. Ya, tidak dikenakan bahwa wabah itu akan liwat kepada minimal pada dua golongan orang. Satu orang yang memakmurkan masjid, an umaril masjid, amirun umarun qoriun qurra hafidun hufat. Orang yang memakmurkan masjid itu yang datang ke masjid memang untuk ibadah. Memang bisa saja ke masjid bukan ibadah, kan masih banyak kasus berangkat bawa sandal mulih nyolong sepatu kan masih ada. Bahkan ada yang buka kotaknya masjid itu kan juga banyak. Jadi itu pengertian memakmurkan masjid. Yang kedua, memakmurkan masjid ya memang dengan jiwa, raga dan hartanya, sebagian hartanya digunakan untuk memakmurkan masjid. Insya Allah kalau kita justru hari-hari ini rajin ke masjid untuk ibadah dan mengeluarkan sebagian harta kita untuk berinfak, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang istighfar waktu malam, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang istighfar waktu sahur.
Sehingga bagi orang yang membiasakan bangun malam, waktu sahur, kemudian sembahyang malam, kemudian memperbanyak istighfar, insya Allah akan diselamatkan Allah dari wabah itu, mudah-mudahan. Amin Allahumma. Sekaligus kita berdoa mudah-mudahan, ya memang vaksin sudah datang, cuma pemerintah juga tetap mengingatkan vaksin yang paling bagus adalah imunitas. Imunitas itu daya tahan tubuh. Dan imunitas itu menurut tim medis kalahnya hanya dengan rasa takut, rasa panik. Maka kita tidak boleh takut, tidak boleh panik. Maka yang menjadi problem sebenarnya bagaimana menghilangkan takut. Takut itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Bahkan pemerintah menganjurkan, mewajibkan kita menjaga jarak fisik, ya. Oke, harus diikuti. Perintah negara tidak boleh ditolak. Tapi sebenarnya secara ilmiah dan Al-Quran juga menjelaskan bahwa takut itu tempatnya bukan di mulut, di hati. Maka untuk menghilangkan rasa takut itu ya kembali saja pada Sunan Ampel. Tombo hati kulimo sawarnani moco Quran. Insya Allah hari-hari ini kalau kula lan panjenengan meningkatkan baca Quran, imunitas kita meningkat. Kaping bindo sholat fardhu konono, kalau sholat kita bagus, insya Allah imunitas meningkat. Ya sehari 5 kali, jangan sampai 5 hari sekali. Atau kalau masih ada orang setahun sholat kok hanya 2 kali, itu imunitasnya langsung ambiar. Kaping telu wong kang soleh kumpulono, sering kumpul dengan orang-orang baik semacam kita di masjid ini, imunitas meningkat. Kedamaian muncul, imunitas meningkat. Lah yang keempat ini, weteng betalu itu kan poso, sumut asihu. Nabi dawuh, berpuasalah kamu akan sehat. Dan itu tidak hanya untuk puasa Ramadan, maka kalau hari ini kita membiasakan puasa, Senin, Kemis misalnya, kalau paling tidak ya Senin atau Kemisnya, insya Allah imunitas kita meningkat. Yang terakhir, bangun malam ya istighfar tadi, wal mustafirina bil ashar, insya Allah. Apalagi saudara sekalian, kami menghitung berulang-ulang di Quran, hati itu sampai 473 kali. Dengan perincian, Allah menggunakan hati itu kolbun, jamaknya kulubun itu 114. Kadang menggunakan kata fuad. Fuad itu jamaknya afidah juga hati. Itu 16 kali. Jadi 130. Kemudian di Quran hati juga disebut dengan kata rohani. Ruh itu 20 kali. Berarti 150. Yang terbanyak kata jiwa, nafs. Yang kadang dijamakan anfusun atau nufusun. Sisanya 300 berapa itu. Dari total jenderal hati disebut di Quran itu 473 kali. Bandingannya saudara, monggo kalau mau menghitung juga di kitab-kitab Fathur Rahman misalnya, fisik itu disebut hanya 7 kali. Dengan perincian badan. Kadang Allah nyebut fisik itu badan. Badan itu dari Quran itu sekali. Ketika Allah menyelamatkan badan Fir'aun. Orangnya mati, badannya ditemukan. Kemudian jasad itu juga dari Quran, jasad itu 4 kali. Jasmani itu dari kata jismun sekali, jamannya ajasamun sekali. Jadi total jenderal fisik itu hanya 7 kali. Dibanding hati 473 kali. Berarti Allah mengingatkan betul bahwa hati jauh lebih penting daripada fisik. Maka kalau hari ini orang menghadapi wabah atau penyakit itu hanya didekatkan fisik, itu kan ketololan itu. Nyek Gusti Allah itu. Allah menciptakan manusia kan ada jiwa raga. Maka kalau kita menghadapi penyakit hanya dengan fisik tidak memperhatikan hati itu kan Allah bisa murka, menghina Gusti Allah itu. Orang saat dunia hari ini sekarang kan takabur semua itu presiden-presiden saat dunia itu. Jadi satu ada kesan seolah-olah penyakit wabah itu tidak ada hubungannya dengan Gusti Allah. Itu kan takabur itu. Makanya sekarang ada gelombang kedua. Ya karena salah menghadapi penyakit hanya dengan fisik. Katakan pakai masker double sewu loh. Artinya wedi kan percuma. Tembus itu corona.
Sekali lagi kita ikuti pemerintah, tapi itu tidak cukup. Kalau penyelesaiannya hanya menjaga jarak sampai fisik itu kan ketololan itu. Quran ini mengatakan, Quran tidak pernah salah, saudara. Kembali pada Gusti Allah, tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas daripada ilmunya Allah. Apalagi secara ilmiah juga bisa dikatakan bahwa penyakit itu faktor hati jauh lebih penting dari faktor fisik. Apapun istilahnya lah, apakah PSBB, lockdown, atau sekarang PPKM, sama aja saudara. Jadi Al-Quran tidak pernah salah, hati-hati. Ini yang pertama saudara sekalian, monggo kita kembali pada Al-Quran. Kita tidak boleh ngikuti kegoblokan orang sandunya sekarang seolah-olah ini penyakit dengan sombongnya diselesaikan sendiri tanpa Gusti Allah. Itu kan ketakaburan yang luar biasa. Itu seolah-olah Allah tidak tahu, itu kan diapurmu. Tidak boleh itu. Ini ada kesan seluruh dunia. Pemimpin ini seolah-olah tidak butuh Gusti Allah. Yang kedua, seolah-olah hanya dengan diselesaikan fisikal loh. Apakah Tuhan menciptakan manusia itu hanya fisik, bukan hati? Hati jauh lebih penting. Beberapa kajian ilmiah kedokteran juga mengatakan bahwa faktor fisik itu hanya 30%. 70% datangnya penyakit itu karena faktor hati, saudara sekalian. Mari kita muhasabah di awal tahun ini, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik, mudah-mudahan amin Allahumma. Selanjutnya saudara sekalian, hari ini kami sering banyak mendengar bahwa saya itu sudah insya Allah sudah tidak takut dengan corona. Kita memang tidak boleh takut, karena kalau takut imunitas kita ambiar. Tapi yang saya takutkan sekarang kan bekerja sulit. Saudara sekalian, monggo kita kembali surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Yang berbunyi, yang sering dibaca khotib itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa bertakwa pada Allah, semua kesulitannya ada makhraj, ada jalan keluar, dan Allah akan memberi rezeki tanpa diduga. Saudara, riwayat, jadi ini sebab turunnya ayat, suatu hari datanglah orang menghadap Rasulullah. Kanjeng Nabi, saya ini susah Kanjeng Nabi. Satu, kebun kurma saya itu 2 tahun tidak berbuah. Anak laki-laki saya itu diculik perampok, informasinya dibunuh. Dan yang ketiga, istri saya sakit-sakitan. Dari akumulasi dari kesusahan saya tumpuk-tumpuk ini, apakah ada jalan keluarnya, makhraja? Ada. Tingkatkan ketakwaan, daun Nabi, tapi tambahlah, perbanyaklah istighfar, astagfirullahaladzim. Terus 24 jam di mana aja istighfar yang banyak. Lek kamu waleh bosen mojo istighfar, ganti dengan khauqalah la haula wala. Ulang laki-laki tadi, sekalian. Baca dengan istrimu, dibaca riwayat 3 minggu, tidak ada perubahan. Wakilah, menurut riwayat, istri itu tidak yakin. Sehingga akhirnya semacam ada pembenaran, istri itu menyuruh suaminya, udah Pak, sama kembali pada Nabi, barangkali ada doa yang lain. Saya memang sejak awal tidak pakai yakin dengan doa ini. Akhirnya suami menghadap Rasulullah. Ini suami yang baik, ya. Diperintah istri berangkatlah. Itu tergolong DKI, dikendalikan istri. Bapak ada suami itu PLO, pasukan Aliumah, tidak pulang-pulang. Bang Toyib yang tidak pulang-pulang. Menghadap Nabi, Nabi tahu, belum hasil ya, dereng Kanjeng Nabi, ya tidak akan hasil, istrimu tidak yakin. Bojomu itu loh ndak suudzon pada Allah, ndak khusnudzon. Innallaha la yaqbalu du'a qalbin gha. Allah ndak akan menerima, mengabulkan doanya orang yang hatinya nggak mantap. Ndak ada doa yang lain. Beritahu istrimu, ya itu doa yang pas, tapi harus yakinkan istrimu yang khusnudzon kepada Gusti. Alhamdulillah, saudara. Istrinya diyakinkan, alhamdulillah yakin betul, dan menurut riwayat kira-kira 3-4 minggu lah. Tahu-tahu anak itu datang. Dan datang itu membawa kambing 3.000.
Ada dua riwayat. Satu ada riwayat yang menyebutkan anak polang tadi membawa kambing 3.000. Ada riwayat yang lain unta 100, mi'atu ibil. Akhirnya sang ayah langsung kepada Rasulullah dan Nabi sudah tahu, loh anakmu pulang nggih Kanjeng Nabi. Seneng tapi susah Kanjeng Nabi. Senang tapi susah. Loh kok susah? Nabi kan tahu saya ini makan aja sulit. Ini anak datang seneng tapi kami harus dibebani memberi makan sehari 3.000. Kita ambil riwayat 3.000 kambing lah. Nabi senyum, ya, loh katanya kebun kurma kamu 2 tahun tidak berbuah. Jadi udah sekalian meriwayat, jadi anak tadi itu diculik oleh malaikat. Jadi bukan perampok, malaikat memang Allah akan memberikan rezeki tadi karena min ghairi la yahtasib makhraja, karena ketakwaan yang dibarengi istighfar dan khauf. Qalah la haula. Loh katanya kebun kurma kamu 2 tahun tidak berbuah. Lalu 3.000 kambing kan sama dengan 3 juta kan 9 miliar saudara, kan jauh lebih banyak daripada nanam kebun kurma 2 tahun. Udah, itu Allah lewat malaikat. Anakmu itu udah diculik, itu malaikat wasilah Allah ingin memberi rezeki kamu karena kamu mau perbanyak istighfar dan la haula wala quwwata. Udah, kurang apa kamu? Anakmu sudah datang. Allah sudah mengembalikan kebun kurma kamu jauh lebih banyak. Ya tinggal pulang aja, istrimu kamu beritahu bahwa itu rezeki minallah min ghairilah. Ya, jadi saudara sekalian, oleh karena itulah maka hari ini bagi orang kadang-kadang takut ya gimana cari rezeki. Sekarang itu bukan hanya kehilangan pekerjaan itu hilang. Karena apa? Sudah dikerjakan oleh robot, oleh teknologi, oleh 4.0. Kan banyak orang sekarang sudah sekarang 4.0 itu kan teknologi. Jadi orang itu tidak hanya kehilangan pekerjaan itu sudah diambil oleh mesin. Maka istilahnya what's next. Mulai banyak buku-buku terbaru, berarti bukan di PHK, pekerjaan itu sudah tidak ada. Maka kembali pada Gusti Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Yakinlah bahwa insyaallah akan selalu memberi rezeki pada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'Allah rizquha insyaallah. Amin Allahumma. Yang terakhir saudara sekalian, bahwa apapun penyakit, wabah, kekurangan itu adalah sebenarnya rahmah Allah. Maka saudara kalau punya kitab tafsir bisa dibuka kembali surat Al-Anbiya ayat 107 itu wa ma arsalnaka ila rahmatal lil. Jadi Rasulullah itu rahmah. Entah apa? Bahwa manusia itu selalu tersesat kata Allah. Makanya diturunkan Nabi. Lah khusus nabi-nabi terdahulu, penafsiran rahmatan lil alamin itu, lek umatnya salah langsung dihukum. Idza kadzabahum qaumuhum ahlakumullah mubasyarah. Nabi Musa misalnya saudara sekalian punya kewajiban 1 minggu sekali ibadah, cuma bukan hari Jumat, hari Sabtu. Sebagian umatnya kan enggak Jumatan, enggak Sabtuan, malah cari ikan, mancing. Nabi Musa matur, ya Allah umat saya tidak mau ibadah bersama saya, dihukum Musa. Maka bisa dicek di surat Al-Baqarah ayat 60. Kunu kirodatan jadi bedes. Jadi berangkat orang pulang jadi bedes. Karena tidak mau ibadah bersama Nabi Musa hari Sabtu. Diperjelas lagi oleh Allah di dalam surat Al-Maidah 65. Wa ja'ala minhum al-kirodata wal khanazira. Jadi waktu itu yang tidak ibadah bersama Nabi Musa hari Sabtu itu, yang jadi kera itu yang muda-muda, syubanuhum. Sedangkan yang tua-tua menjadi khinzir babi, zamannya khanazir. Langsung. Itu umat terdahulu kalau tidak mengamalkan perintah langsung dihukum mubasyarah. Nabi Musa terima Taurat pulang, sebagian umatnya kan yang disembah bukan Allah, patung sapi. Langsung dibunuh. Faktunu Musa. Jadi harus dibunuh. Nabi Yunus, Nabi Soleh semua. Kita kan tidak. Saudara, udah kita di masjid hari ini. Orang Islam yang di luar masjid kan banyak itu.
Kok enggak jadi bedas? Loh, ditunggu. Khusus umat Nabi Muhammad akhara adzabakum. Khusus umat Nabi Muhammad tuh itu rahmah. Jadi salah hari ini ditunggu. Kan enggak Jumatan hari ini, minggu depan Jumatan. Sampai akhir zaman, akhir kematiannya. Loh, jadi dengan adanya wabah ini sebenarnya Allah mengingatkan kita. Ini rahmah. Kok dengan 4.0 ini sudah ada teknologi itu. Kan segalanya serba cepat. Teknologi itu membuat cepat. Cuma persoalannya cepat eling Gusti Allah atau sebaliknya cepat lali Gusti. Lah ini dieling mesti bersyukur. Kok tambah lali ya sudah. Allah tidak maksa. Maka kita bisa memahami bahwa wabah, penyakit, apapun kekurangan ini, musibah apapun adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak langsung dihukum. Akhara adzabakumihi idza ya kadzabahum wa'asu. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian salah masih diberi kesempatan bertaubat dan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu. Saya kira inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan ibadah ini Allah mengampuni segala dosa dan salah kita. Amin Allahumma amin. Allah menjadikan rumah tangga kita semuanya barakah, rezeki kita barakah, anak-anak kita saleh dan soleh. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat ya, segala musibah dan wabah ini dari kita sekalian. Amin Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabal hikmah wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi karamal insan wa faddalahu binutqi ala sairil hayawan wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Innallaha azza min qailin innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat wa mansur man nasaraddin wa khudul man khadal muslimin wa ahlik adadin. Allahumma aslih ahwalana wa immadana zu'amana umarana walil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat. Rabbana sahil umurana wa khassil maqasidana balikna ya Allah ya Rahman Rahim. Ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil alaina kul asir bijil basyir nadir birahmatika ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar yang itu kunalakum tazakkurun. Dzikrullahi akbar.